Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rasdi Wijaya di mata kuliah copywriting ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang visual storytelling. Jadi bagaimana teman-teman akan membuat konten video di media digital. Jadi kita coba akan bedah pendekatan apa saja sih yang biasanya digunakan oleh seorang copywriter dalam membuat cerita audiovisual untuk brand yang mereka handle. Nah, jadi analogi dari storytelling yang akan kita bikin, jadi cerita itu kita seperti mendongeng ya teman-teman ya, storytelling. Fungsinya membina relasi dengan teman-teman di circle kita. Jadi perusahaan ingin memberikan pengalaman positif yang dapat pertama membangun kesadaran merek, yang kedua membangun kepercayaan, membangun loyalitas, yang ketiga dan terakhir membuat keterlibatan konsumen, keterlibatan brand terlibat dalam komunitas konsumen tersebut. Nah, pendekatan dari visual video storytelling yang pertama bisa lucu, komedi, bisa juga mendidik atau menginspirasi, mengejutkan, memotivasi atau mengharukan. Dan sifat dari video itu kan basic karakternya itu pribadi, karena sekarang nonton video di handphone atau di laptop yang ditonton secara personal, menarik perhatian, dan beresonansi dengan pemirsa. Ini ada quotes menarik dari SVP-nya Citibank, Frank Ellison. Kami cenderung mempercayai manusia, bukan logo perusahaan. Dan video adalah cara terbaik untuk melakukannya dalam skala yang besar. Jadi teman-teman, ini adalah elemen dasar atau angle-angle yang biasa dibikin video. Yang biasa dibikin biasa dibikin video atau bagaimana. Jadi gini nih, ini adalah angle-angle yang biasa dipakai oleh copywriter dalam storytelling. Desain, personalisasi, kegunaan, kepribadian, bercerita, serial real time. Oke, lebih jelasnya kita lihat aja penjelasan satu persatu ya. Jadi gini, di My Class nanti udah ada video-video yang saya taruh di sini. Jadi teman-teman langsung di play aja ntar di bawah video saya ini ya. Udah ada video-videonya. Jadi yang pertama ini ada video dari Google untuk menjelaskan atau sebagai contoh dari desain atau kolaborasi. Nah, ini storytelling yang kayak gimana nih ya. Jadi di sini berinspirasi target audience dengan beauty shot hasil kolaborasi dengan seniman. Kemudian, visual menceritakan karakter brand dan menyampaikan pesan produk pada target audience-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di Google di sini, ini Google kerjasama sama seniman untuk menyampaikan pesan kalau browsing di Google itu cepat. Nah, di sini senimannya itu mencoba untuk membuat instalasi karya yang membandingkan cepatnya browsing di Google dengan sesuatu yang cepat. Jadi di sini ada senapan kentang, terus ada gelombang suara dibandingkan kecepatan Google sama kecepatan gelombang suara dan kecepatan senapan. Totalnya videonya ya, menarik. Yang kedua, personalisasi satu platform, satu konten. Jadi di sini personalisasi konten berdasarkan platformnya. Hentikan memposting konten yang sama di berbagai platform dan pahami fitur karakter kemampuan setiap platform. Oke ya, di sini ada contoh menarik. Platform yang digunakan adalah layar bioskop. Ini karakternya beda ya. Karakter bioskop itu kan orang emang bayar buat nonton. Jadi orang memang udah duduk, terus fokusnya ada di layar depannya. Nah, di sini kalau teman-teman nanti nonton video ini, eh, mereka mengkondisikan bioskop itu sangat dingin untuk menyampaikan pesan, yuk donasi buat para tunawisma yang selalu kedinginan pada saat musim dingin. Nah, sini teman-teman nonton deh videonya bagaimana pesan pesan untuk mengajak donasi ke tunawisma yang selalu kedinginan di musim dingin tadi itu disampaikan di media bioskop.
Berikutnya, di sini kegunaan atau relevan dengan target audiensnya. Jadi, kuncinya teman-teman harus mendengarkan secara sosial, memahami tren, dan juga memahami apa yang mendorong konsumen untuk mengambil tindakan, berbagi, menarik, atau membeli. Jadi, basicnya di sini tuh teman-teman harus ngerti perilaku konsumen kita seperti apa. Nah, ini ada contoh yang menarik. Ada dua orang bayi yang berantem, di mana bayi satunya nginjek kaki satunya, injek kaki bayi satunya. Jadi kan ini sebenarnya berangkat dari pesannya sepatu AP Boots yang pesan itu adalah kuat, awet. Nah, di sini terus kemudian eh, ditarik idenya berasal dari tren atau kebiasaan orang kalau punya sepatu baru tuh mesti diinjek sama teman-temannya. Wah, sepatu baru nih, injek nih, injek nih, injek nih. Nah, itu dari situ kemudian diangkat cerita ini. Dan endingnya untuk menyampaikan pesan AP Boots kuat dan awet. Nah, di sini yang berikutnya ada pendekatan kepribadian atau manusiawi. Jadi, di sini untuk menyampaikan sebuah pesan produk, elemen manusia dalam konten itu penting. Kedua, perusahaan dipersonifikasi sebagai teman bagi target audience. Terus, seorang teman memiliki kepribadian, menghargai hubungan, berbagi pengalaman, mengerti kapan harus mendengarkan, kapan harus serius, dan kapan harus senang-senang. Jadi di konten kepribadian ini, brand yang kalian handle itu harus dipersonifikasi. Di sini ada contoh dari Gomart. Gomart itu kan layanan belanjanya Gojek ya. Nah, mereka mempersonifikasi Gomart ini sebagai emak-emak. Nah, teman-teman di sini bagaimana karakter emak-emak itu tuh menjadi personifikasi dari Gomart. Berikutnya ada consumer engagement. Sama dengan kepribadian manusiawi juga, tapi consumer engagement. Brand perlu memikirkan bagaimana orang mendiskusikan dan merekomendasikan produk atau layanan kepada konsumen. Kedua, evaluasi dan pelajari cara influencer dan fans pada setiap brand yang produksi user-generated content. Ini ada contoh menarik dari KFC. Jadi, KFC saat pertama kali masuk ke Spanyol, mereka nggak begitu laku. Karena orang-orang ternyata nggak tahu tentang KFC. Dan terus mereka coba lihat kalau di YouTube itu banyak sekali konten-konten user-generated content tentang KFC. Jadi banyak orang yang mencoba membuat resep makanan ala KFC. Nah, insight ini yang digunakan oleh KFC untuk promosi di Spanyol. Jadi mereka bikin apa namanya campaign, yuk bikin ayam goreng renyah ala kalian. Nah, terus nanti yang udah dibikin linknya itu bisa dikopas di websitenya KFC untuk mendapatkan satu paket ayam goreng dari KFC. Nah, di sini ada consumer insight. Jadi di sini pendapat orang tentang perusahaan Anda seperti apa lagi yang mereka pedulikan, pelajari masalah, penyebab dan minat apa yang penting bagi mereka, dan apa motivasi mereka untuk membeli produk. Nah, jadi sama ya. Jadi pendekatan manusiawi yang ketiga, ini kita personifikasi brand kita seperti konsumen yang mau kita sasar. Jadi contohnya ada penyanyi Gojek, Cerdikiawan. Jadi di sini mengangkat bagaimana kecerdikan orang-orang Indonesia untuk bisa survive di negara plus 62 ini. Dan itu adalah ciri khas dari Gojek. Berikutnya, di sini kita bisa bercerita. Tentang apa nih ya? Yang pertama, cerita dapat datang dari berbagai tempat. Yang pertama dari nilai perusahaan. Yang kedua, cara orang menikmati produk atau layanan Anda. Yang ketiga, pencapaian penting. Dan keempat, tepat waktu dan relevan. Di sini menariknya punya Bukalapak menyatukan 4 pesan ini menjadi satu. Jadi awalnya dari cara konsumennya Bukalapak menikmati produk dari Bukalapak. Kemudian ini diklaim menjadi nilai perusahaan. Dan kemudian saat orang-orang sudah melakukan ini di cerita tersebut, ini adalah menjadi pencapaian penting. Jadi orang-orang yang menikmati Bukalapak itu diklaim
menjadi sebuah pencapaian besar bagi bangsa ini, pahlawan bagi UMKM. Dan tepat waktu dan juga relevan bagaimana Bukalapak menjadi solusi orang menjual ketemu orang yang membutuhkan produk. Coba deh, nonton deh iklannya Bukalapak ini. Empat poin ini ada semua di situ. Berikutnya ada shareable. Jadi shareable ini tuh kita berangkat dari quotes-nya Wendy Clark. Dia itu adalah senior vice presidennya komunikasi pemasaran terpadu untuk Coca-Cola. Dia bilang yang pertama, berbagi dalam segala hal yang Anda lakukan. Yang kedua, penggemar Facebook Coca-Cola adalah satu, atau teman dari seluruh komunitas Facebook yang berjumlah 1 miliar lebih. Kami mengembangkan konten yang bermanfaat, menarik, dan layak untuk dibagikan. Penggemar kami akan menjadi tenaga penjualan yang baik karena orang saling sharing. Terus penggemar kami sebagai pendongeng bukan hanya penerima konten. Ini adalah poin menarik karena orang-orang yang mendapatkan pengalaman terhadap sebuah brand mereka akan bercerita. Terakhir, tawarkan peluang untuk berkreasi dibandingkan sekedar menyampaikan pesan dan berharap pesan itu akan bertahan. Jadi teman-teman, di sini saya berikan contoh kampanye Coca-Cola yang dilakukan di sebuah kampus pada saat mahasiswa baru itu baru masuk, mereka masih malu-malu, belum punya teman. Coca-Cola bikin campaign untuk bikin mereka akhirnya ngobrol. Nah, sebetulnya pengalaman untuk ngobrol, berkolaborasi karena sebuah Coca-Cola ini yang kemudian bikin orang untuk bercerita. Dan dari sisi brand ini yang menyenangkan karena kita nggak perlu bayar, nggak perlu placement iklan, tapi brand kita diomongin sama orang. Terakhir ada real time. Di sini ada Ghazali yang sangat fenomenal ya. Jadi real time meluas ke peristiwa terkini dari berita hingga hari ini hingga liburan tradisional hingga meme yang viral. Kuncinya adalah tetap selaras dengan nilai-nilai brand, cara merespon tren, hentikan komunikasi yang direncanakan, buat konten dengan empati. Di sini sebenarnya sih, halo Mas, ah, ini lagi rekaman. Gak apa, potong rambut, tambah ganteng nih. Oh, gak apa, santai aja. Oke, teman-teman, Mas Jun. Lanjutin ya. Jadi di video ini kita melihat bagaimana ST Reading the Wife memanfaatkan Ghazali yang viral karena foto-fotonya menjadi apa sih kalau kripto. Jadi menjadi nilai seni yang dijual di sosial media, yang dijual di media internet. Nah, di sini kita lihat bagaimana brand itu memanfaatkan tren yang lagi viral, tapi ada kuncinya teman-teman. Yang pertama, saat teman-teman ngikutin hal yang sedang viral, jangan cuma ngikutin doang, tapi bikin konten dengan empati. Dan yang kedua, pastikan nilai-nilai brand kalian masuk ke situ. Jadi hati-hati banget ya, jangan sampai sekedar mengikuti yang sedang viral, tapi nilai-nilai brandnya nggak tersampaikan, atau malah yang parah, itu kontradiktif dengan nilai-nilai brand kalian. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video saya kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.